lape. Luruhlah jalan payakumbuh babelo jalan kayu jati di mahati indah dan ruswa ayam den lape oi oi ayam den lape mandaki jalan pandai sikit menurun jalan kawiaro di mahati indah mau pe awak tak kicua oi oi ayam den lape siku cape saiku tabang siku lape tabang laju nan karimbo oi lah kalaju batu sangka tampe mandaki de urang baso duduk taman tiap sabanta oi takana juo ai ai ayam den lape oi oi ayam den lape. Hehehe, kok Pat, ya makin sukses makin sini warung kita kok. betul. Dan Iya saya, udah Nusantara sekarang nih. betul, saya mah bangga banget Pot sebagai bangsa Indonesia. Iya dong harus. Iya. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Betul. Ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Bugis, pokoknya komplit lah. Wah, dari berbeda-beda Sabang. suku, iya dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya pada malam hari ini, malam gitu ini teh, malam ya. Cerita nama subuh kok ya teh. Ya. Wah, Sin. Halo, Sin. Dari mana aja kamu teh? Dari hati Kang Cepot. Urang mah sedih anggap we. Dari hati Kang Cepot ini. Kang, Ya. tahu nggak bedanya kamu sama jam 12? Apa tuh? Kalau jam 12 kesiangan, kalau kamu kesayangan. Lain urang mah nya dianggap naon gitu urang gitu jadi dianya. Kan bae dianggap kursi we kok. Obat nyamuk gitu urang. Lain. Pot. Iya. Pada kali ini teh kita teh akan ada kedatangan seseorang lah. Di warung kita? Iya. Pokoknya mah saya mah bangga lah. Tapi kamu harus belajar dulu bahasa Minang atuh. Minang teh mana? Padang. Bukan itu. Cuma kalau sama bahasa Sunda dikit-dikit lah. Oh, beda tipis. Beda tipis. Kalau misalkan mencuci piring. Kalau di sana mah ngumbuah waduah. Oh, ngumbuah. Ya. Beda dikit lah, beda dikit. Ya. Kalau misalnya terburu-buru, rusuh. Ya. Beda dikit. Makanya tetap persatuan kita tetap bersatu karena beda-beda dikit lah. Bener, bisa kok. Bisa tuh. Misalnya bahasa Padangnya 1. Cie. 2. Cie. 2. Oh, 2. 3. Cie. 3. Oh, 3. Sorry. Kalau
satu, baru cie. Gitu. Iya. Taunya cie aja. Iya, kamu mah taunya cie aja. Makanya belajar nanti. Seperti pokoknya mah. one-mane. Nah, Kalau di itu. Sunda mah one-one. Makanya. Beda. Kirain teh makanan. Iya. Biar nggak salah paham. Tuh, kebetulan manajer kita Kang Iko sudah menghadirkan. Aduh, udah datang. Woi, silakan. Hei, disambut dengan tarian. Aduh. Kudu meriah. Ini yang tadi disebut tamu kita itu Si Abang. si Abang. Saya menyebutnya si Abang. Ya. Si Abang Kelak. apa? Mang Iko, abang siapa ini teh? Ini teh Dajon alias udah Joni. Iya teh senior Abi. Alhamdulillah kita bisa diketemuin. Ya mu. Senior di bidang apa ini, Kok? Di bidang broadcasting. Iya, ini TVRI Jawa Barat. Ya. Andanya di TVRI Sumatera Barat. Wow. Pantes pernah nonton senior. TVRI Sumatera Barat. Aduh, saya harus sungkem dulu atuh. Ya. Nah, Aiko, sungkem aja Aiko. nih, Mun. Sungkem oke, Aiko. Sungkem, hiji dua hati lo. Jauhin oke. Oh, beda. Deg-degan kalau ketemu sama senior, Pak. Bukan kok gagah ya. Ya, Luar biasa. kelihatan kalau berisi mah atuh gagah. Iya, itu berisi. Kalau kamu mah kosong. Udah mah duit. Kesuksesan. Amin. Nah, ini kita ngobrol sama Dajon. Iya, Silakan, kan, Dajon. kita ngobrol. Jadi iya, kata terima kamu teh, kasih. Duit. Bagi kita mah ATM. Nah, iya teh. Cie. Cie wae. Ieu teh tuanku Joni Martius Sutan Sari Alam. Iya, Panjang ya namanya ya. Bakaba udah. Wih, Iko kok tahu? Tahu. Apa tadi? Bakaba. Baka baelo. Ya udah berdua aja. Biasalah. Urang teh satacana bade kieu. Maaf sagadong-gadong. Aduh. Ambot tidak bisa banyak bicara Padang. Jadi sekarang mah campur weh. Gitu. Iya. Ngerti bieu naon maksud? Naon bete naon? Rendang jeung kikil hijikeun. Eta padang Tapi itu pisan. Favorit saya itu. Favorit saya. Eta padang pisan. Padang pisan. Aduh, Dajon, terima kasih Ya, sudah hadir Ko. pada kesempatan kali ini di obrolan bersama Cepot. Iya. Ada juga Baraya Cepot. Iya. Nah, Dajon, cenakan Dajon ini senior. Teu wae di TVRI, di RRI oge. Dari mana? Sumatera Barat ya, Dajon, bener ya? RRI di Sumatera Barat juga Di Padang, di Padang. Betul. Padang. Bagaimana Jadi ini? dalang di sana di RRI. Dalam. Penyiar. Oh, penyiar. Host. Kemana wae? Nah, mau putih kamu host teh. Naon bawa foto dar jengkol urang mah. Aduh, maaf Bang Jon. Di sini mah rada gila-gila. Kata Bang Jon ya sama saya juga. Penyiar. Iya. Sama kayak kita. Nah, Dajon, awal mulanya ini terjun di RRI dan juga TVRI bagaimana sih? Terjun Dajon? apa? Terjun payung. Terjun harus jelas. payung apa? Terjun bebas? Bagaimana pada saat itu memasuki dunia broadcasting? Ya. Nah, itu. Sebenarnya masuk dunia broadcasting itu tuntutan ekonomi mungkin ya. Oh, kalau gitu mah sama. Yang Ya. benar. Yang nggak mungkin. Kalau dedegan gini mah karena ekonomi nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Kan baheula. Baheula. Dulu. Lama sarujang urang koreh-koreh cok. Lain, mangko bahu lama bakat kubutuh. Oh, bakat kubutuh. Lanjut. Menarik ini, menarik. Bener. Gimana? Dajon, lanjutin Masalah Dajon. ekonomi mah menarik ya. Menarik. Itu sekitar kuliah tahun 98-an mungkin ya, sebelum tahun 2000-an itu. Memang kalau penyiar di Sumatera Barat itu langka gitu. Orang Kak, Pak. Ya, penyiar radio maupun televisi kan gitu loh. Ya, Dan televisi juga baru akan memulai apa istilahnya yang tadinya stasiun produksi keliling mungkin ya. menjadi stasiun yang besar Ya. dan itu membutuhkan
tenaga-tenaga muda ya, Iya. penyiar-penyiar muda. Dan kebetulan saya juga sebelumnya kan di RRI, RRI ya, apa namanya membidangi acara anak-anak muda gitu loh. Dan akhirnya ikut terjun ke TVRI itu ya baca-baca berita daerah gitu loh. Awalnya seperti itu. Oh, pakai bahasa Padang kalau berita daerah di sana. Iya, Masa bahasa pakai bahasa daerah. Arab? Enggak, maksudnya pengen denger. Buktikan. Kan Kita mundur orang mah. Iya. Anggap saya ini Buktikan. Jon, cara buktikan nah, Jon. Palawargi sadayana, dina denget ayeuna sasarangan sarem singkuring. Nah, Jon, Mangkok kita coba botak buktikan gitu. Jon, pada saat di RRI ini. Gimana, saya penasaran. Silakan dah, Jon. Sanak saudaro dimanapun berada. Sore ko basobok jambo balik Joni Pranata. Nama udara. Nama udara. Nama keren, nama udara kan. Joni Keren. Pranata. Oh. Keren. Wah, mantap sekali. Baca berita di TVRI-nya bagaimana nih? Pada saat SPK studio produksi keliling nih. RRI apa TVRI ini? RRI dulu, RRI dulu. Ini kayaknya mau mengungkit luka lama ini. Flashback lah. Ayo flashback lah ya. Flashback. Kalau saya ingat di RRI Padang waktu itu ya. Karena RRI Padang itu kan di Jalan Sudirman ya. Jalan Sudirman nomor 12 itu. Biasanya sebelum kita menyiar itu kan ada intro ya. Iya. Intro. Ya kira-kira seperti inilah. Dari Sudirman 12 Padang, inilah Radio Republik Indonesia. Bersama saya, Joni Pranata. Merinding. Masih Apa suaranya agem ya? Kin. Ya. Kebiasaan kamu mah. Kalau datang tamu yang ganteng-ganteng teh melohok terus. Oh iya. Masa nggak dikasih aduh Air minum. kamu. Oh, belum disuguhin. Tawarin Nyawa. si abang ya, Tawarin tawarin. Bang, Tawarin. minum apa, Bang? Bang, jangan lihat saya yang nawarin ke sana, Bang. Iya. Bang, istighfar. Astagfirullah. Minum air apa? Putih, teh. Teh? Teh. Oh, Teh. ya. siap. Siap. Ya. Baik. Oh, Sin, Ya. teh Ya, ya. teh. Jangan Ya. ngirit kadek teh. Ya, siap. Siap. Aduh. Osin. Aduh. Luar biasa kok. Ya. Bang Jon teh bekas mantan penyiar ya Betul. RRI Padang sama Ya. TVRI Sumatera Barat. Ya. Lanjutin lagi ngobrolnya. Asik Tapi nih. kan mungkin lagi muda tuh pada tahun berapa jadi penyiar tuh Bang Jon? 98 kayaknya. 98. Aduh, saya 98 mah tuh lagi ini, lagi hot-hotnya. Hot apa nih? Ini maksud tuh lagi cangker-cangkernya kalau bahasa kita. Oh, iya. Lagi semangat-semangatnya. Lagi jadi cowok gue gitu ya. Betul. Lagi cangker-cangkernya. Lah pokoknya mah. Betul. Nah, selain penyiar, udah Jon pada saat remaja kegiatannya apa saja sih? Apa namanya? Memang dari mungkin udah bawaan lahir ya. Bawaan lahir itu harus aktif gitu mungkin ya. Oh. Sudah Saya aktif ya, Bun? dari apa namanya? Bang pada sudah aktif ya, Bun? Iya. Ngobrol langsung aktif. Saya itu kok dari SD itu, Ya. dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA itu ketua kelas. Oh. Jadi ketua kelas seumur hidup berarti ya. Dipercaya. Dari kecil sudah jadi seorang pemimpin. Pemimpin, Iya, alhamdulillah. Terus saya juga aktif di kegiatan-kegiatan. Zaman itu kan belum ada apa namanya media online atau apa untuk permainan. Iya. Lebih banyak kegiatan anak-anak kecil itu kan kegiatan berupa kesibukan olahraga, terus pramuka gitu ya. Saya lebih sibuk ke dunia pramuka dan olahraga karate waktu itu ya. Waduh. Jangan macam-macam kok. Oh, jangan Enggak, macam. saya mah enggak. Dari tadi juga gini saya mah enggak. Enggak, Bang. Jadi Saya itu mah enggak kegiatan macam-macam, karate, enggak. Pak. Asli. Bang. Kegiatannya karate lagi. kecil. Karate, terus pramuka, sampai kegiatan nasional kan. Iya. Kalau dari Sumatera Barat ikut ke Jakarta tuh kan hebat banget gitu ya di Ya, zaman betul, itu. betul. Sampai ikut Jambore Nasional, Iya. ikut Raimuna Nasional dan sebagainya. Alhamdulillah saya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan organisasi itu kok. Nah, Jon teh pada saat kecil juga teh masuk ke istana
Udah masuk istana. Wah, Istana Merdeka ya. Istana Waktu kecil ya, Merdeka. waktu kecil ya. Bagaimana tuh bisa pada saat itu Istana Merdeka dan Kalau apa? di zaman itu kok kan di Orde Baru itu zaman Pak Harto itu, Ya. setiap itu kan ada teladan ya. Ada SD teladan, siswa SMP teladan, kemudian siswa SMA teladan, bahkan sampai mahasiswa dan pegawai teladan kan waktu itu ya. Nah, di waktu saya kecil itu ada pramuka siaga gitu ya. Pramuka siaga, dan kita dianggap yang lumayan bagus dan terbaik lah waktu itu. Iya, iya. Dan dibawa oleh waktu itu Pak Gubernurnya Pak Zuaranas kalau nggak salah itu ya. Sempat menteri juga. Iya. Ke Istana Iya, iya. Merdeka. Karena ketua pramukanya kan Ibu Tin Soeharto waktu itu. Iya. Dan kita tatap muka dengan Ibu Negara kan. Kan Wah, kebanggaan luar sekali biasa, waktu ya. itu. Gak sembarangan. Jadi orang yang masuk ke istana itu memang orang-orang yang berprestasi. Iya, orang-orang pilihan. Kekepot kalau mbak. Sin, Saking teladannya Sinta. Sin. Ah, Iya, bahaya. Astagfirullah. Kok? Bobogohan gitu, Sin. Lain biasa. Nah, saya tama mau mau bikin Ah, saya gini. lama banget. Cepet subuhin. Nah, Luar biasa, Bang Jonnya iya. sering ikut organisasi semasa kecil. Iya, makanya sekarang juga aktif. Dan tentunya ini Ikatan Keluarga Minang Betul, ini yang ada di seragamnya. Jawa Barat. Betul, DPW Jawa Barat tuh lihat. Luar biasa Ikatan ini. Keluarga Minang atau IKM itu sebenarnya apa nih, Dajon? Oh iya. Mm-mm. Makasih nih kok ya. Kita itu kan perantau ya. Iya, iya. Kalau perantau itu pesan orang-orang tua kita dari Sumatera Barat itu kita sebutnya ya suku Minang ya. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wah, Artinya di mana betul. kita berada, Ya, ya. kearifan lokal itu perlu kita junjung bersama. Iya, iya, iya. Oh, Misalnya kita kan merantau ke Jawa Barat ini, ya, khususnya Kota Bandung. Saya kan sudah merantau udah belasan tahun di sini ya, sudah 17 tahun lebih. 17 tahun. 17 tahun 17 Cepot. tahun. Dajon di Bandung tuh udah masuk 17 tahun Cepot ya. Iya, iya, iya. Nah, artinya tentu udah lebih dari seperempat usia udah misalnya itu lebih dirantau gitu ya. Iya, iya. Artinya disinilah kampung kedua kita. Ya. Iya. Nah, kampung kedua kita, makanya kami yang orang-orang Minang di Jawa Barat itu sebenarnya skala nasional ya. IKM itu kan Ikatan Keluarga Minang. Paguyuban itu. Ikatan Keluarga Minang. Iya, Ikatan Keluarga Minang. Kalau di Sunda itu paguyuban Pasundan lah. Iya, katanya. Oh, betul udah wah, Nah, udah luar Jadi biasa. yang merekat dan mengikat kita di perantauan, nah Ya. itulah wadahnya. Ya. Karena ini skalanya nasional, di seluruh Indonesia ada Sabang sampai Merauke, termasuk Jawa Barat. Nah, kebetulan Dajon jadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Ketua Dewan Pimpinan DPW ya, Ketua DPW Jawa Dewan Barat. Pimpinan Iya, iya, Wilayah iya. Ikatan Keluarga Minangkabau Provinsi Jawa Barat. Nah, kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Gimana udah betah nggak di Bandung udah? Kata orang siapapun yang masuk Bandung sudah minum air Bandung tuh pasti betah ya. Masih. Ya, ya tapi betul. 17 tahun di Bandung, 17 berarti tahun. sakedeng daya perayaan Sweet Seventeen. Nah, Sweet Seventeen udah. Udah mah sekarang seetik ya. Etik. Iya, udah. Berarti sekarang anggotanya udah banyak banget tuh. Berapa tuh kira-kira? Jadi gini Sin, orang Minang, saya tidak katakan orang Minang, orang Jawa Barat yang berasal dari ranah Minang gitu ya. Ya, betul. Karena mereka kan sudah berKTP Jawa Barat nih. Iya, iya. Artinya mereka sudah jadi warga dan penduduk Jawa Barat. Iya. Nah, jumlahnya ini yang sudah terdata bagi kami yang berKTP Jawa Barat itu lebih dari 1,2 juta. Jawa Mendekati Barat. Banyak 1,3 juta juga ya. se-Jawa Barat. Ya, hitungannya kan mulai dari Depok sampai ke Pangandaran, sampai ke Pelabuhan Ratu dan Bandung tentunya ya. Itu lebih dari 1,2 juta. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat saja. Ya, iya. Luar biasa. Mantep pisan. Udah, ini kan ini tehnya udah dibuatin sama Iya, Yasin. iya. Boleh lah diminum dulu udah biar nanti kita Terima kasih. ngobrolnya lebih panjang lebar. Mangga udah. Iya, terima kasih.
Obrolan bersama cepat, paling berbobot, paduan informasi, paling terkini, canda tawa, suka seri, bikin semua jadi Nah, itu Pot. Ikatan Keluarga Minang. 2 juta. Iya. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Luar biasa. Makanya, ya Kang Iko nih, banyak sekali kegiatan-kegiatannya di antaranya di bidang ekonomi. Wah, luar biasa. Ini jadi merangkul orang-orang yang memang memerlukan Betul. usaha. Betul. UMKM. Nah, itu. Ini Kang Iko, tanyain makanya. John, ini sebenarnya kegiatan IKM atau Ikatan Keluarga Minang. Ini fokusnya kemana saja sih, di bidang apa saja? Apakah ekonomi saja, atau ada sosial, atau yang lainnya? Kalau IKM itu dengan 1,2 juta orang-orang Jawa Barat yang berasal dari Minang itu 80%-nya memang bergelut di bidang usaha dan bisnis. Ya, 20%-nya mungkin ada yang di birokrat, politik, tentunya di legislatif gitu ya. Karena 80% ini adalah pedagang, pengusaha kecil dan menengah, terus pebisnis, kita lebih konsentrasi untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat ya. Terutama ya perantau-perantau tadi. Seperti awal Dajon sampaikan, di Mabumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kan kita juga memberdayakan masyarakat setempat. Contoh begini, di sentra-sentra pasar tradisional dan pasar-pasar modern, itu kita sangat mudah mencari orang-orang Minang gitu loh. Contoh di Pasar Baru gitu ya. Betul. Walaupun sudah fasih berbahasa Sunda, tapi kan lidah rendangnya masih kelihatan ini ya, masih kedengaran gitu ya. Nah, logat Minangnya itu akan kelihatan masih pedesnya kelihatan itu. Nah, makanya satu orang Minang punya toko saja itu sudah memberdayakan orang setempat. Orang-orang Bandung itu minimal pegawai-pegawainya ada yang 5 orang, ada yang 3 orang. Artinya orang Minang juga membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat setempat tentunya gitu loh. Luar biasa. Jadi kolaborasi ya. Kolaborasi, Sumbar, ya. Jabar. Jadi Sumbar untuk Jabar. Keren itu. Keren. Jadi membuka lapangan kerja juga tadi kata Uda. Kalau di bidang budayanya gimana, Dak? Gini, karena orang Minang itu budayanya sangat relevan ya, berbanding lurus dengan orang Sunda, orang Jawa Barat. Karena kalau bicara Minang, ada istilah di Minang itu adat basandi syarak basandi kitabullah. Ya. Artinya, Dak? Artinya begini, adat bersendikan agama, agama bersendikan kitab Allah. Berarti apa aturan-aturan yang dipakai oleh adat Minang pasti dia berdasarkan isi Al-Quran. Nah, begitu juga di Jawa Barat kan gitu. Betul. Nah, begitu juga di Jawa Barat. Makanya kolaborasi antara budaya Minang dengan budaya Sunda sangat relevan menurut saya gitu. Tidak ada perbedaan di sini. Makanya setiap orang Minang yang merantau ke Jawa Barat itu sudah pasti betah. Sudah pasti betah. Apalagi budaya Jawa Barat kan terbuka ya. Dan menerima siapapun yang datang ke Jawa Barat gitu. Itu yang membuat
orang-orang Minang perantau itu menjadi betah di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi mantep pisannya. Nah, upami IKM alias IKM di kiprah sosial seperti apa? Ya. Kalau kita bicara IKM dalam kiprah sosial, Ya. baru-baru ini terjadi misalnya bencana alam ya, bencana alam di Garut, terus berapa bulan yang lalu juga terjadi banjir bandang di NTT gitu loh. Karena IKM ini sudah bersifat nasional, karena saya nyatakan lagi begini ya, satu-satunya paguyuban Minang, paguyuban Sumatera Barat itu yang sudah punya ketetapan hukum, sudah punya izin dari Kementerian Dalam Negeri dan izin hukum dan HAM, itu IKM tadi. Oh, iya. Artinya kan selaras dengan pemangku kebijakan pemerintah tentunya. Apapun yang dilakukan IKM selalu selaras dengan pembangunan nasional. Iya. Nah, contoh tadi dengan kegiatan-kegiatan sosial IKM itu, kami itu sesuai perintah dan ADRT dari pusat, ketika terjadi bencana itu cepat tanggap kita itu, cepat tanggap. Seperti di Garut kemarin itu sudah mengumpulkan dana itu lebih dari 30 juta dan disalurkan cepat. Iya. Kemudian di kampung kami juga terjadi bencana yang besar, gempa bumi di Pasaman waktu itu. Ya, Pasaman. Nah, kolaborasi seluruh IKM se-Indonesia itu lebih dari 2,1 miliar terkumpul dana ya untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam itu. Nah, begitu juga di Jawa Barat. Jawa Barat mungkin kawan-kawan di Jawa Barat kok sering melihat ketika ada bencana, ini pasukan putih-putih kok muncul ini kan ya, yang pakai baju IKM uniform seperti saya itu. Nah, di Garut kita bersama Bupati Garut, terus bersama pejabat dari Pemprov juga turun langsung terhadap masyarakat begitu. Wih, terasa manfaatnya ternyata ya. Insya Allah. Jadi Berguna sekali kegiatannya, positif sekali itu. Jadi IKM tuh bisa ikut membangun juga Jawa Barat. Ah, itu jelas itu mah tuh, jelas. Jadi orang Sunda sama orang Minang itu sabenggetan. Nah, itu bersatu. Kalau di Sunda Siliwangi udah dari Asya Asu Asih. Sama dengan orang Minang juga. Betul, sama. Iya, yang penting mah kesatuan dan persatuan. Betul. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu. Jangan sampai jadi Bhinneka Tunggal Tengah. Karena beda budaya, beda adat, kita jadi musuhan. Ulah tuh. Iya, kita harus jadi saudara. Iya. Betul nggak, Dak? Waduh, cepot ya. Nah, John, IKM hadir di Jawa Barat sejak kapan sih? Dan tentunya ini tadi sosial, hadir, begitu budaya juga ada. Dan sejak kapan IKM ini hadir di Jawa Barat? Udah lebih menarik kepada histori ya, histori orang Minang ini. Kalau orang Minang itu di Jawa Barat, kalau kita tarik lagi kepada sejarahnya, sebelum awal abad 20 itu sudah. Ya, artinya sebelum tahun 1901 orang Jawa Barat sudah ada, orang Minang itu sudah ada di Jawa Barat. Udah merantau. Udah merantau, karena sifat mereka kan sifat perantau ya. Apalagi laki-laki Minang itu sudah tepatri di hatinya, pengen merubah hidupnya dengan merantau tadi gitu. Kalau kita dengar di beberapa di jalan ya di Indonesia ini kan ada jalan Abdul Muiz namanya ya. Betul. Betul. Ini Abdul Muiz Kalapa ini siapa ini? Abdul Muiz Kalapa gitu kan ya. Siapa Abdul Muiz ini? Kalau orang-orang Jawa Barat pernah ke Taman Makam Pahlawan Cikutra, di situ ada sebuah makam yang lebih tinggi dari makam pahlawan yang lain. Itu registernya 001. 001. Iya, jadi pahlawan nasional yang pertama dianugerahi pahlawan nasional Abdul Muiz. Nah, Abdul Muiz itu orang Minang, kelahiran Bukit Tinggi dan kreator pertama pendiri Institut Teknologi Bandung. Artinya beliau adalah dosen atau gurunya daripada Insinyur Soekarno, presiden pertama. Itu. Yang kedua, ada nggak peran serta orang Minang di sini? Kita lihat lagi di Gedung Sate, setelah era kemerdekaan ada gubernur. Gubernur kedua setelah era kemerdekaan itu Datuk Jamin. Dan lukisannya besar di Gedung Sate itu. Datuk Jamin itu gubernur kedua Jawa Barat, orang Minang gitu. Artinya orang Minang kan berperan dari dulunya dari dulunya begitu loh. Terus satu lagi yang ini orang Minang itu ada namanya Marah Rusli, angkatan Pujangga Baru, pengarang Siti Nurbaya.
Siapa Mara Rusli? Mara Rusli itu dia sebenarnya insinyur peternakan. Itu kakek langsungnya dari Hari Rusli, tokoh musik Jawa Barat. Iya. Oh, ada sambungan itu ya. Iya. Ternyata baru tahu saya mah. Jadi begitu. Sejak itulah orang-orang Minang ini setiap dia merantau dia bikin suatu perkumpulan, Ya. ikatan dan apapun lah namanya. Dan tahun ke tahun berganti kan gitu loh. Makanya sesepuh-sesepuh orang Minang di Jakarta waktu itu punya inisiasi untuk membentuk suatu paguyuban yang berskala nasional. Nah, selama ini kan orang Minang di Sumatera Selatan dengan orang Minang Jawa Barat kan tidak saling mengenal nih. Iya. Perantau Minang di Jawa Barat dengan perantau Minang yang di Jawa Timur di Surabaya juga tidak saling mengenal. Nah, timbul inisiasi untuk menyatukan seluruh perantau Minang ini. Nah. Setelah kita kumpulkan, rupanya lebih banyak perantau daripada masyarakat asli di Minang yang tinggal di Sumatera Barat. Sampai saat sekarang ini, data statistik di Sumatera Barat penduduknya cuma 7 juta. 7 juta 7 udah. juta. Yang ada di Minangnya. Yang ada di Minangnya. Perantau Minang se-Indonesia itu lebih dari 28 juta coba. Tiga kali Yang lipatnya kan. merantau 28 juta. Di Minang 7 juta. Di Minang. Jadi mau pulang kampung kabayang eta. Bayang itu tumpleknya kalau lebaran atau apa gitu ya di Tanah Minang itu. Makanya tahun 2016 dicetuskanlah ikatan keluarga Minang ini, keluarga Minangkabau itu secara nasional. Pertama di Jakarta kan. Iya. Nah, lahirnya begitu waktu bergulir 2 tahun berikut, tepatnya 2018, mulai muncul keinginan perantau-perantau Minang di Jawa Barat untuk juga membuat IKM di sini. Dan akhirnya 2 tahun yang lalu lahirlah IKM dan didaulat saya sebagai ketua DPW-nya yang pertama. Ini ketua DPW yang pertama. IKM di Jawa Barat baru udah. Iya baru. 2020 jadi ya. Iya. Jadi UDA itu menjelaskan dari sejarahnya dulu. Dari Abdul Muiz. Yang sekarang kan nama terminal ya. Kebon Kalapa itu Kebon Abdul Kalapa Muiz. ada Abdul Iya, Muiz. baru tahu makanya saya berterima kasih banget Luar sama biasa. UDA. Jadi kena. Iya. Jadi kita tuh orang Sunda itu udah dekat sekali. Iya, dari sama dulu Minang. ternyata dulu. Pot ya. Dari Sejarahnya. Dari nenek kakek kita. Dari Uyut Dari Uyut, ya. Jagawareng. Jadi bukan lagi duduluran. Iya. Udah jadi dulur ya udah. Dulur ya udah ya. Ya, dah lamun geus duluran meureunnan lamun urang teu boga teh meureunnan ka UDA beurnya. Benar dulurnya. Dulur. Da ieu duit coba duit. Masih nu nanya atuh. Iya sok. Kayaknya lah ieu piramien. Masuk atuh da ini ya. Sok negosiin pada narasumber. Nah, untuk mengkoordinir orang-orang ini kan kita nggak tahu nih di mana, terus itu tuh gimana gitu biar pada tahu ada ikatan ini. Iya. Nah, kayak gimana? Tadi Dajon juga sampaikan karena sudah sifatnya nasional ya. Sifatnya nasional, kalau di pusat itu kan disebut Dewan Pimpinan Pusat. Nah, DPP ada. Kemudian di provinsi itu ada Dewan Pimpinan Wilayah. Dan bahkan kita juga ada sampai DPD, Dewan Pimpinan Daerah, itu di kabupaten kota. Se-Jawa Barat itu, 27 kabupaten kota itu sudah ada DPD-nya. Bahkan di bawah DPD itu ada DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Itu kecamatan sifatnya. Kecamatan. Jadi Di tiap kecamatan ada Berarti sih. beranak lagi ya? Iya, soalnya kalau kamu ke tiap kecamatan pasti ada rumah makan Padang. Bisa Iya, makanya saya mah kalau kemana-mana nih udah ya. Kalau kemana-mana karena saya udah tahu harga. Di mana-mana pun pasti rumah makan Padang itu harganya segitu. Iya, makanya masuk pasti segitu harga. Di Jakarta pasti segitu. Ya, nanti makanya jujur kamu. Iya. Nanti kita ke rumah makan Padang sebutin aja udah Joni. Aya kode nanya. Dajon. Passwordnya. Passwordnya ya. Dajon waktu ini langsung ke Jawa Barat atau merantau kemana dulu sih Dajon? Sebelum didaulat nih 2 tahun yang lalu. Dajonnya maksudnya? Iya, Dajonnya. Kalau Dajon kan udah 17 tahun ya. Sebelumnya kan pernah di Jakarta gitu ya, melintang di Jakarta juga. Namanya juga perantau mengadu nasib kan gitu ya. Cuman lepasnya di Jawa Barat nih kok bikin nyaman Jawa Barat tuh kan gitu ya. Artinya saya juga sebagai ketua DPW IKM juga mengucapkan terima kasih ke wargi-wargi Jawa Barat nih. Baraya Jawa Barat. Baraya Sunda semuanya menerima orang Minang
dengan tangan terbuka gitu. Iya. Iya, tentu dah. Dan orang-orang Minang nyaman. Saya pikir nyaman sekali di Jawa Barat itu. Setiap dia merantau ke Jawa Barat, terus pulang kampung, paling 3 hari betahnya di Ranah Minang tuh balik lagi ke sini kan gitu kan. Ya karena gelis-gelis panginten udah. Gelis mah orang heuteul lah saudara. Gak ulah kamar mana. Obrolan bersama Cepot, paling berbobot, ngabuat informasi, paling terkini, canda tawa, suka seri, bikin semua jadi happy. Obrolan bersama Cepot, paling berbobot, ngabuat informasi, paling terkini, canda tawa, suka seri, bikin semua jadi Pot, Ya, tadi udah bilang katanya orang Minang itu memang nyaman. di Sunda. Di Sunda, di Bandung lah, di Jawa Barat. Jawa Barat. Sebenarnya kita juga nyaman ya, ada Iya. orang Minang di sini. Betul. Iya. Jadi Karena sehari aja saya mah tanpa rendang tuh, aduh Wah, hampa gila. hidup saya mah. Tapi itu dengan aslinya. Kok udah Kenapa? 2 hari kita makan nasi Minang aja Nasi terus. Padang. Iya, sama betul. rendang. Nah itu. Sama ayam pop. Cuma saya mah gak ngerti, Pot, kalau misalnya makan di rumah makan Padang, Hah? kalau dibungkus itu banyak nasinya. Tapi makan di tempat suka sekedip. Jadi mendingan dibungkus ya. Jembatan Perlu dijawab gitu ya. Ya udah tahu nggak sih, dah? Ah, iya. Barangkali udah kan tahu lah. Ya, nah John kenapa tuh kalau dibungkus lebih banyak Ayah, ini pertanyaan kianya. Ini pertanyaan yang yang menggelitik ya. Iya. Tapi bermutu ini pertanyaan ini. Orang-orang di perantauan ya, apalagi orang-orang asli di Bandung gitu ya. Iya. Karena nasi Padang itu kenapa disebut nasi Padang? Padang itu kan ibu kota provinsi ya. Iya. Seperti orang Bandung lah. Orang Tasik merantau keluar Jawa juga dibilang orang Bandung kan. Betul, Bandung betul. di mana? Tasik. Nah, Iya, udah betul. Makanya disebut nasi Padang itu ciri khas gitu ya. Kenapa nasi Padang itu ketika kita makan kok dikit gitu? Makan di tempat maksudnya nih, Iya. ya, di warung Padang itu. Ketika kita bawa pulang, kenapa kok jadi banyak gitu? Iya. Minang itu identik dengan tata cara Islam kan gitu ya. Ya, termasuk konsep berdagang juga sesuai dengan konsep syariah berdagang Islam cara Rasul. Ketika orang membeli nasi Padang ke warung Padang terus dibungkus, Iya. si yang punya pemilik itu memikir kalau dia bawa pulang minimal dia tidak makan sendiri. Istrinya ikut, anaknya ikut. Iya. Ya, kalau anaknya 2 berarti dia 1 bungkus tuh berempat. Jadi orang Minang itu mengasih nasi Padang tuh udah sama tambahannya sekalian di situ. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua juga secara tenaga kan irit. Kita tidak harus cuci piring, Iya. ya kan? Iya. Udah dibungkus di situ kan gitu ya. Makanya orang Minang memikirkan itulah pola sedekahnya orang Minang, ya, pola sedekah mengeluarkan zakatnya Iya. lewat
pembeli tadi gitu loh. Begitu Cepot. Iya. Ya. Jadi rata. Iya. Jadi rata. Kepikiran sama orang Minang ya. Cik, Rajon, balik lagi ke IKM nih, kontribusi di bidang pendidikan sama budaya. Iya, Apa saja nih yang 2 tahun ini di Jawa Barat? Kita bicara budaya dulu ya. Kalau kita bicara budaya, kita bicara kearifan lokal gitu ya. Karena orang Minang merantau itu tidak hanya badannya saja yang merantau gitu. Nah, di Minang itu ada konsep pendidikan kembali ke surau namanya. Surau itu musola lah ya, langgar dan sebagainya. Lelaki Minang, saya masih merasakan ini ya. Ketika saya kecil dulu, masih bocah itu, kita tidak tidur di rumah, Cepot. Ya. Kalau sudah jam 4, kita udah akhil balik gitu ya, sudah mau ambang remaja gitu. Kita tidak tidur di rumah, tapi tidurnya di masjid. Nah, konsep pendidikan surau tadi di masjid itu, kalau kita setiap hari kan belajar mengaji. Betul. Ya, belajar mengaji. Terus sore-sore itu kita belajar bersilat. Ya, bela diri lah. Iya. Kalau Sabtu Minggu biasanya orang-orang Minang, laki-laki Minang itu belajar memasak tadi, yang bilang rendang itu. Kalau rendang itu kan, membuat rendang itu kan berat, pakai tenaga gitu ya. Tidak mungkin kaum ibu-ibu yang bikin. Jadi laki-laki udah. Laki-laki. Makanya kalau kita lihat juru masak ya, kokinya rumah makan Padang tuh rata-rata laki-laki itu. Ya. Karena bikin rendang itu tidak cukup sejam, itu butuh 5-6 jam. Makanya rendangnya enak dan hitam gitu ya. Nah, kemudian ada yang selain itu bikin kikil tadi dan sebagainya itu. Makanya ibu-ibu Minang itu dia masakannya pasti yang ringan-ringan lah, yang balado, goreng-gorengan, itu ibu-ibu. Tetapi yang semacam rendang dan sebagainya itu kaum laki-laki. Makanya laki-laki Minang sebelum merantau itu dia dibekalin dulu. Ilmu agamanya dibekalin, ilmu dunianya untuk membela dirinya dibekalin, termasuk yang tadi itu cara memasak. Setidak dapat pun pekerjaan di perantauan, minimal dia kerja di rumah makan kan gitu. Untuk mempertahankan diri awal ini ya. Begitu. Jadi udah juga bisa masak rendang. Ya, pantesan nanti lu aja dengan. kita main ke rumah udah. Pantesan berani ya. Pantesan berani gitu merantau ke daerah lain karena sudah dibekali skill yang sangat luar biasa itu. Bela dirinya dibekali, ilmu mengajinya dibekali, memasaknya juga. Ya, masa kita nanti kita main ke rumah udah, kita minta rendang. Makan rendang pulang kali dibungkusin. Masa kita nggak ngerasain rendang buatan udah ya? Udah lanjutin ya kok ya. Tadi itu konsep budaya dan budaya itu dibawa ke sini. Nah, kita nanti match dengan budaya yang ada di perantauan tentunya ya. Kalau kita ke Bandung dengan budaya Sunda ya kita juga harus menghargai kearifan lokal orang Sunda. Nah, dan kita lestarikan budaya itu di sini gitu loh. Betul. Kayak tari-tariannya, budaya komunikasinya begitu loh. Terus pendidikannya ada nggak? IKM ini melestarikan pendidikan nggak gitu loh ya? Setiap orang Minang minimal, nih orang Minang orang Aceh hampir sama itu ya. Setiap orang Minang merantau, dia di mana tempat tinggal dia harus bikin masjid. Oh gitu dah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sejak 2 tahun terakhir ini saya jadi ketua IKM Jawa Barat. Dan saya hitung sudah 21 masjid yang dibuat oleh para perantau-perantau Minang di Jawa Barat. Alhamdulillah. Ya, minimal kan bermanfaat untuk warga sekeliling. Sangat bermanfaat, dah. Sangat ya, bermanfaat. Itu pendidikan dan kami juga tentu perantau ini fluktuatif dan bervariasi rezekinya ya. Ada yang sudah jadi pengusaha besar, ada yang baru akan naik jadi pengusaha gitu ya. Dan kami mengumpulkan sedekah kita setiap bulan, setiap tahun gitu ya, kita keluarkan zakatnya. Dan kami itu sudah ada kreator-kreator yang mendirikan pesantren di Jawa Barat. Kayak saya itu alhamdulillah saya membawa teman-teman yang lain, kita sudah punya 2 pesantren di Garut dan di Kabupaten Bandung di daerah Soreang itu. Dan itu bermanfaat untuk masyarakat setempat ya. Untuk mengentaskan buta huruf Al-Qur'an. Nah, itu mulia sekali udah. Luar biasa. Begitu. Luar biasa. Kebaikannya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, John, ini ada kontribusi lain nggak sih yang IKM berikan kepada Jawa Barat? Selain tadi kan ada sosial, pendidikan, budaya. Lalu kontribusi apa lagi yang diberikan dari IKM? Gini, kau dan Cepot dan adik-adik semuanya,
di beberapa momen-momen tertentu saya sampaikan di pidato saya gitu ya, kontribusi orang Minang. Artinya kita orang Minang itu, yang orang Jawa Barat yang berasal dari Minang itu tidak hanya membangun Sumatera Barat di tanah asal kita, tetapi juga membangun di mana kita berdiri. Makanya tadi itu ada tema saya, di mana bumi dipijak, ya, di mana kita berada, nah, di situ langit dijunjung, kita harus majukan dan harus hargai keberadaan mereka, dan kita harus kontribusi untuk pembangunannya. Contohnya secara matematik begini, 80% perantau Minang tadi, dia kan pengusaha ya, bergerak di bidang usaha, bisnis, saudagar dan lain-lain gitu. Setiap toko kan dipungut pajaknya. Setiap rumah makan Padang juga dipungut pajak distribusinya. Artinya, distribusi orang Minang ini ikut membesarkan dan menambah PAD Jawa Barat tentunya. Nah, gitu nih. PAD teh ya. Pendapatan asli daerah kan. Luar biasa. Alhamdulillah. Di mana langit dijunjung, Di mana di bumi- situ ada cinta. Iya, betul. Cinta membangun masjid, Iya, cinta betul. kepada tetangga yang Lingkungan. berkekurangan, dikasih modal, usaha kayak gitu. Luar biasa, ya. Luar biasa itu mah. Dajon, program kedepannya nih IKM apalagi nih yang akan diluncurkan oleh Dajon dan bersama IKM? Kita tuh programnya sudah terstruktur sebenarnya ya, baik dari pusat ke provinsi, kabupaten kota, dan sampai ke kecamatan-kecamatan. Program yang jelasnya itu ya program membangun di mana tempat kita tinggal kan gitu ya. Dan bahkan saya menyampaikan IKM ini kan bukan suatu underbone partai, bukan gerakan politik sebenarnya. Tetapi siapapun orang IKM berpolitik sah-sah saja. Ya, politik itu kan bebas dan aktif kan gitu ya. Tetapi IKM bukan sebuah organisasi politik. Nah, satu lagi saya nyatakan, politik itu sebuah pilihan. Tidak memilih pun adalah pilihan politik kan gitu ya. Betul ya, coba ya. Seperti itu. Nah, apapun warnanya silahkan saja. Kita menghargai apapun warna politik orang di IKM, silahkan saja. Asal satu, tidak menarik kepentingan politik kepada IKM. Itu aja. Ngomong-ngomong politik, Dajon. Ya. Ini teh pertanyaannya mau masuk tidak ke dunia politik, Dajon. Tapi tidak membawa IKM ya. Maksudnya, apakah Dajon sendiri ingin masuk di dunia politik? Secara pribadi, sampai saat sekarang belum kepikiran. Pikiran Dajon gimana memajukan masyarakat Minang dan memajukan di mana dia berada. Itu aja. Ya. Karena bagi Dajon, karena Dajon orang birokrat ya, pengabdi kepada negara, tugas pokok Dajon itu adalah mengabdi sebaik-baiknya kepada negara. Kalau mengabdi kepada negara sudah baik, tentunya masyarakat juga akan punya kekuatan dan insya Allah ekonominya baik. Gitu. Mantap. Dajon, kalau misalnya tadi kan banyak ini untuk Jawa Barat, tapi sendiri untuk anggota dari IKM, sebenarnya apa saja sih yang diberikan IKM untuk para anggotanya ataupun para perantau dari Minang ke Jawa Barat ini? Gini, kita terpola ya sebenarnya, terpola mulai dari bawah sampai ke atas gitu. Kalau orang Minang dari dulu itu dia kan saling tarik-menarik ya, tarik-menarik untuk memajukan orang Minang dan memajukan perantau. Misalnya begini, ada anak muda yang baru tamat sekolah di Sumatera Barat atau di Minang ya. Kalau kita bicara Minang kan melewati provinsi sebenarnya. Nah, suku Minang ini kan entitas sebenarnya. Orang Minang ini ada juga di Provinsi Riau, ada juga di Provinsi Jambi kan gitu. Tetapi harfiahnya orang Minang ketika dia tamat sekolah, kita nanya nih, anggaplah kita nih yang udah sukses di perantauan gitu ya. Kasih dua pilihan. Kamu mau usaha, mau dagang, atau mau sekolah gitu. Nah, kalau mau sekolah, kita salurkan kepada tempat sekolah yang bagus. Gimana caranya kita mencarikan beasiswa untuk dia supaya sukses dengan gelar kesarjanaannya kan gitu loh. Kalau dia punya jiwa dagang, saya dagang aja dah, Pak atau apa, Ibu katanya. Kita carikan pinjaman modal lunak, ya, pinjaman lunak untuk mereka supaya mereka bisa mandiri gitu loh. Makanya banyak orang-orang Minang ya, Jawa Barat kalau Niko jalan-jalan itu rata-rata ya yang baru-baru mulai berusaha itu kan kaki lima ya. Makanya saya
suka bercanda sama kawan-kawan kita Tionghoa gitu ya. Nah, kita kan plural sama nih. Orang Minang ini lebih maju selangkah daripada orang Cina sebenarnya. Orang Cina kaget kok bisa gitu. Iya, kalau orang Cina punya toko, maju selangkah tuh ada orang Minang depannya sebenarnya gitu. Betul. Bisa juga. Jadi dia toko, dia harap ayah kaki lima teh. Bisa aja udah. Selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju kan gitu ya. Warna corak. Begitu Luar loh. biasa, luar biasa. Bener, selangkah lebih maju jadi payunan toko teh ayah. Kapikiran. Nah, tadinya mau marah tapi langsung ketawa. Wah, langsung ketawa dia. Saya mau bertanya. Mangga. Mangga tuh. Saya bertanya. Boleh, silakan. Kebetulan saya juga leluhur dari Sumbar juga. Alhamdulillah. iya, iya. Yang Barat. Bisa aja. Udah maaf, kan saya kadang lihat di TV juga ada di Belanda, di Jerman ada yang jualan masakan Padang. Nah, itu apakah dari DPW Belanda dari IKM juga atau gimana? Oh iya. Ini pertanyaan. Tadinya mau saya close statement tadinya ya. Ya. Kalau secara dunia kita ada namanya bukan IKM namanya. Jadi Minang Diaspora. Ya. Nah, Minang Diaspora ini ada di seluruh dunia. Iya, Minang Diaspora. Diaspora. Jadi Persatuan Minang internasional itu. Oh. Kalau kawan-kawan kita pergi ke ini ya, ke Amerika aja. Ya, ya. Ya. Di New York itu ada rumah makan Padang. Betul. Di Miami itu ada rumah makan Padang. Di Washington DC ada. Di Australia, di 4 kota di negara Australia, di Sydney, di Canberra, di Darwin itu ada rumah makan Padang. Ya. Karena makan Padang ini sudah mendunia sekarang, Cepot. Iya, betul. Betul. Menurut UNESCO 2018, rendang itu adalah masakan paling enak di dunia. Betul. Iya, betul. Iya. Semua lidah udah masuk. Masuk. Itu. Waduh. Nah, makanya orang-orang yang jual nasi Padang di luar negeri juga orang Padang. Orang Padang yang merantau. Makanya tadi udah sampaikan, 38 juta perantau Minang ada di Indonesia, Ya. 7 juta ada di Sumatera Barat. Ya. Kalau digabungkan sedunia, itu 52 juta banyaknya. Orang-orang keturunan Minang di dunia itu. Iya, iya, iya. Ya, iya. di dunia begitu. Dajon, harapan ke depan nih Dajon. Melalui Ya. IKM dan juga tentunya untuk membangun Jawa Barat. Apa Ya. nih harapannya? Silakan Dajon. Udah secara pribadi maupun organisasi berharap harapan udah ke depan orang Minang ini, orang Jawa Barat yang berasal dari Minang itu lebih banyak kontribusinya di Jawa Barat lah ya. Ya. Nah, turut membaur kata udah. Ya. Jangan ada dikotomi dengan orang asli. Karena bagi udah sangat menyakitkan nanti kalau ada krisis sosial, perbedaan antara pribumi dengan pendatang gitu. Ya. Gimana kita memperkecil persoalan itu dan orang Minang bisa membaur di Jawa Barat tentunya ya. Yang kedua, orang Minang secara ekonomi bisa berkontribusi lebih besar untuk pembangunan Jawa Barat gitu loh. Bersinergi tentunya ya. Luar Sinergi biasa. positif. Luar biasa. Dajon, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi dengan awal yang penutup nya. Jadi kumaha kok? Gimana pengen bisa? Terima kasih. Tarimo kasih. Terima kasih udah. Sekarang waktunya kita ke rumah udah. Ya, kita makan rendang pulangnya dibungkus. Rendang Ya. Padang sama kikil Padang. Siapa tuh Don udah. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih pokoknya buat Baraya. Pokoknya jangan malam tetap di obrolan bersama Cepot. Cepot. Muna penting kestepling Mika iling ku hariri Midang dan sauran Bongan anggan Hari tanyang beban Di tahun 70-an Ayah nagas wekasan
hutan rumasa nenden harapan tersangka batu kasan nu aya ukur harapan najan begas harapan manusia nu kuasa moal bawa laksana angin bersama